channel aku Hendriko Fernando. Kali ini aku mau share sedikit tentang produk-produk rambut khusus laki-laki, dan produk itu mudah ditemukan di contoh Indomaret dan juga swalayan-swalayan yang biasa tempat kalian belanja produk-produk khususnya bagi laki-laki yang rambutnya itu agak sedikit panjang gitu, agak panjang, bukan yang pangkas 3, 2, 1 ala-ala TNI, bukan, tapi yang udah agak panjang gitu ya. Dan bagi laki-laki yang ingin bertransformasi, biasanya dia pangkasannya itu gitu-gitu aja gitu, dari pendek tiba-tiba udah 2-3 bulan nggak pangkas gitu dan pengen merubah tampilannya dengan rambut yang sedikit lebih bervolume, pasti kalian butuh pula produk-produk yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini adalah video yang tepat. Kita santai aja, nggak usah buru-buru. Kalau emang kalian orang yang aku sebutkan tadi, kalian berada di video yang tepat. Pelan-pelan aja, pasang sabuk pengaman kalian, pelan-pelan kita mulai simak ya. Tapi sebelum masuk, kalau kalian mau langsung ke produknya apa, kalian bisa skip di menit ini. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama kalian yang lagi nonton ini sekarang tentang arti ataupun makna dari dua kata, yaitu yang pertama adalah rapi, yang kedua itu beda. Tujuannya apa? Aku nanya ini karena dua kata ini juga berkaitan dengan video ini. Tentunya aku mau tahu juga dari kalian itu seperti apa. Kalian bisa mikir mungkin setelah video ini biar kita sama-sama mikir sih sejujurnya untuk kalian yang nonton. Kira-kira sejauh ini selama ini yang kalian tahu itu arti dari rapi dan juga beda itu apa sih menurut kalian? Kalau menurut aku dulu nih, aku pribadi, kalau dilihat dari kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, itu arti rapi itu sendiri yaitu baik, teratur, dan juga bersih. Pendapat aku tentang rapi itu adalah ketika kita bisa merawat dan menjaga sesuatu yang kita punya, lalu kita menampilkannya dengan cara yang terbaik dan penuh dengan rasa percaya diri serta bangga. Menurut aku itu sih yang rapi. Kalau kalian gimana? Dan arti kata yang kedua atau makna yang kedua menurut aku pribadi, kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu arti kata beda itu yaitu sesuatu yang menjadikan berlainan ataupun tidak sama. Kalau menurut aku dengan artinya yang tadi itu sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kadang bisa kita membuat pilihan terhadap hal itu. Artinya apa? Kalau kedua kata ini dikaitkan dengan tampilan rambut gitu. Kalau rapi tidak mengurangi ketentuan ataupun arti dasar dari rapi yang sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, tentunya harus teratur juga. Kemudian beda ini kalau kita kaitkan dengan tampilan rambut, ada sesuatu hal yang tidak dapat kita kendalikan. Contoh, kalian tuh dikasih rambut keriting, kalian dikasih rambut bergelombang, kalian dikasih rambut lurus, itu di luar kendali kalian pastinya. Tapi kadang-kadang kala kita bisa membuat pilihan, yaitu yang pertama, pilihannya tuh kalian bersyukur atau enggak dengan rambut kalian, pede atau enggak gitu dengan rambut kalian. Kalau kalian pede, pasti kalian akan berusaha untuk membuat tampilan dengan adanya kalian, versi terbaiknya kalian. Pilihan yang kedua itu bisa kalian kayak ngerasa itu bukan yang terbaik dari diri kalian, jadi kalian berusaha menjadi diri orang lain. Contoh, misalnya kalian keriting, itu kalian paksa rambut kalian lurus gitu. Beda cerita kalau itu kebutuhan, misal dia itu butuh peran di dalam dunia acting, mungkin bisa ngerubah tampilan kakak gitu. Tapi kalau memang karena pribadinya, menurut aku sih itu udah ya gimana ya, oke itu sih. Tapi entah kenapa ya, kalau di Indonesia ini, tentunya menurut aku nggak Indonesia juga sih sebenarnya, lebih ke lingkungan pribadi, itu kayak ngerasa masyarakat itu mikirnya masih yang rapi itu hanya milik orang-orang yang rambutnya super duper pendek, yang baru pulang dari ya biasalah pangkas biasa, terus kiri kanan. Ketika orang-orang yang udah panjang gitu rambutnya, itu nggak ada lagi buat mereka untuk mendapat julukan rapi, itu kayak nggak ada lagi gitu. Aku sih mikirnya gitu. Dari sekolah juga udah dikasih pemahaman, kayak ditekan ini ya gimana ya, semacam mindset gitu mungkin ya.
Kayak kita tuh dari SD, SMP, SMA itu diharuskan yang rambutnya itu pendek, ya itu minimum agak-agak panjang dikit mungkin boleh lah. Nah itu karena itu mungkin, atau nggak tahu sih, tapi aku ngerasa gitu di masyarakat juga ke bawah-bawah gitu, orang tuanya juga ke bawah. Padahal menurut aku sih kalau kita lihat arti kata rapi tadi, mungkin orang itu udah sebenarnya paham makna dari kata rapi atau belum, aku nggak tahu ya. Kita lanjut ke produk yang pertama, oke? Di saat rambut kita itu udah sebulan, udah 2 bulan, 3 bulan, itu tentu berbeda formulanya yang harus kita pakai untuk merawat rambut kita gitu. Karena udah jelas berbeda porsinya. Dari sebelumnya yang masih bisa kalian pakaikan produk-produk produk klimis yang tentunya berminyak, ya contohnya pomade. Tapi kalau misalnya udah agak bervolume, kalian itu udah nggak bisa lagi pakai pomade gitu. Udah pasti berbeda jadinya, kayak gimana? Lepek-lepek nggak jelas gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian itu orang yang masih mikir apa ya yang cocok gitu, kalau misalnya kita rambutnya udah mulai umurnya itu 2-3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan. Jadi inilah tujuannya. Jadi mungkin kalian bisa pakai informasi ini. Yang pertama produknya adalah clay. Produk yang pertama adalah clay. Clay aku ada pakai clay dari Bellagio. Ini bisa kalian cari di Indomaret terdekat dari rumah kalian. Bisa juga merek-merek lain, pasti masih banyak. Tapi aku milih Bellagio. Aku kemarin udah beli satu, udah habis, dan aku beli lagi clay. Bedanya clay dengan pomade. Kalau pomade itu dia kan berkilap, level berkilapnya tuh tinggi gitu. Kemudian dia holdnya tinggi, dan dia menurut aku kalau kita pakai di aktivitas outdoor dengan kondisi rambut yang udah mulai panjang, udah susah panas. Nah solusinya ya pakai Bellagio ataupun produk clay yang harus kalian coba. Karena clay ini dia udah nggak terlalu yang seberminyaknya pomade gitu, udah beda. Dan dia cukup lah untuk ngehold rambut kalian itu yang panjang itu. Kalian bisa nata ulang, nggak harus takut yang berantakan, nggak. Kalau clay seperti itu formulanya, dia holdnya lumayan, berkilaunya nggak terlalu berkilau, dan dia nggak terlalu panas. Ini cocok kalau kalian pakai di indoor bagus, outdoor pun bisa. Apalagi kalian pakai motor juga bisa. Kalau misalnya pakai helm tuh kan, kalau kita tinggal di Indonesia yang tropis ini kan, siang itu biasanya kan panas. Kayaknya kalian harus beralih lah dari pomade ke clay kalau misalnya rambut kalian udah mulai panjang. Nah, produk yang setelah Bellagio ini, ataupun kalian punya brand-brand lain, itu silakan, yang penting clay bukan pomade. Itu beda ya. Jadi produk rambut itu bukan hanya minyak rambut gitu yang kalian pikirkan itu cuman pomade semua, enggak. Itu beda. Ada Gatsby juga itu punya kategori-kategori tertentu. Kalau bisa kalian baca tuh di pinggiran Gatsby, biasanya di sini ada keterangannya kayak gini, wax, ada yang berkilau, ada yang strong, itu kan ada level-levelnya, kalian bisa baca di keterangan Gatsby, itu udah cukup lengkap. Jadi kalian pakai sesuai kebutuhan kalian. Nah setelah clay, kalian harus coba hair powder. Walaupun aku nggak ada produknya, tapi aku udah lihat tadi seperti apa aslinya udah. Tapi aku nggak beli karena aku udah beli 2 Bellagio clay, jadi aku nggak perlu lagi beli itu. Mungkin kalau udah habis, mungkin aku besok bisa aku coba pakai hair powder. Itu bisa kalian cari di online shop ataupun mungkin di beberapa di daerah tertentu mungkin udah diredikan oleh orang-orang yang biasa jual pomade, itu bisa kalian cari di situ. Kalau belum ada, mungkin kalian bisa searching ataupun cari di lapak-lapak online gitu kan, bisa. Hair powder itu lebih bagus lagi daripada clay levelnya kalau menurut aku pribadi. Kenapa? Karena clay itu masih agak sedikit kelihatan rambut kita itu bisa diatur gitu kan, tapi masih ada sedikit teksturnya yang agak sedikit berminyak sedikit. Tapi kalau hair powder itu waktu kalian keringin rambut kalian udah pas kondisinya, terus kalian tabur, itu jadinya super duper keren. Dan kalau kalian pernah lihat orang, dia itu entah di video atau kalian ketemu langsung di jalan atau di mall atau di mana, dia kelihatannya nggak sisiran sama sekali. Kelihatannya nggak sisiran sama sekali. Dia acak-acak rambutnya gini-gini, tapi kelihatannya tuh tetap rapi dan tetap keren gitu. Itu kalau boleh aku tebak, itu pasti dia pakai produk rambut yang
hair powder karena sama sekali nggak berminyak, tapi dia tetap bisa atur rambutnya sesuka hati, dia obrak-abrik tetap rapi, tetap keren. Itu pasti pakai hair powder kalau menurut aku sih, pasti. Dan produknya itu harganya mungkin berbeda-beda ya, kalian bisa cari sendiri nanti. Harganya mungkin agak sedikit di atas Clay karena mungkin baru ya, karena dulu pomade juga di awal-awal ketika dia booming lagi waktu aku SMA gitulah, dia sesuai pribadi waktu itu aku pernah beli pomade, mereknya aku masih ingat, mereknya itu Showcase, jadi kayak produk, gak tahu ya produk lokal atau produk luar itu nggak tahu. Itu harganya waktu pertama kali aku beli itu sekitar 78.000. What the fuck? Gila. Dan itu ada wangi-wangi tertentu gitu kan. Terus dulu aku juga pernah lihat yang merek Lairite gitu, Lairite pomade itu kayaknya hit sekali. Dan kemudian setelah booming, setelah berkembang, kemudian banyak produk-produk lain ya, akhirnya makin lama ya semakin banyak produk persaingan segala macam, ya mungkin harganya agak sedikit turun, nggak sama seperti dia pertama kali dia keluar. Mungkin hair powder juga bakal gitu, dan mungkin memang udah ada pilihan harganya dan brandnya pun beda-beda gitu. Oke, lanjut. Produk berikutnya yang harus kalian coba adalah conditioner. Nah ini dia, conditioner ini pun banyak mereknya. Dan ini kalau yang ini aku pakai yang merek masih produk ini produk cewek sih, produk Pantene. Yang ini Pantene conditioner tanpa bilas. Nah kalau ini jatuhnya agak lebih ringan lagi daripada Clay. Hold-nya juga agak rendah, tapi di sini kayak kita tuh ngatur rambut tuh lebih lembut, halus, dan yang pasti di sini juga dia buat rambut halus, harum, dan siap tampil tanpa lepek. Nah itu poin pentingnya. Itu salah satu hal yang paling kita inginkan gitu kalau misalnya rambut kita udah mulai panjang. Oke, ini juga bisa kalian temukan di Indomaret, Pantene ini. Selain ini ada satu produk lagi selain conditioner. Conditionernya kan banyak juga tuh brand-brand ataupun merek yang lain. Kalau kalian mau beli yang lain bebas. Yang penting kan manfaatnya kalian udah tahu. Untuk rambut kalian yang udah mulai panjang bisa coba ini. Oke, masuk produk yang berikut. Ada produk terakhir yaitu vitamin rambut. Vitamin rambut ini juga hampir sama hasilnya seperti conditioner. Dia tidak terlalu ada hold, tidak terlalu berkilau, dan lebih ringan. Tentunya punya efek jangka panjang atau manfaat jangka panjang karena kandungan vitamin tentunya itu untuk rambut kalian bisa lebih hitam, bisa lebih kuat, kemudian nggak rontok, dan ya manfaat umumnya pada vitamin rambut tersebut. Dan itu juga bisa kalau misalnya rambut kita panjang, itu nggak mau yang terlalu gimana-gimana, itu tetap bisa tampil tanpa lepek tentunya, tetap rambutnya bisa kelihatan bagus, rapi, bisa ditata ulang. Kalau bisa main-mainkan rambut kalian itu juga cocok, bisa conditioner ataupun vitamin rambut tadi. Itu lebih versi lebih ringan daripada Clay, tentunya daripada Clay. Kalau aku pribadi paling rekomendasi 2 produk kalau mulai rambut kalian itu panjang. Ini kesimpulannya. Kesimpulan itu ada 2 yang lebih aku pilih, terutama aku rekomendasikan untuk kalian. Yang pertama, itu kalian bisa coba hair powder. Itu yang pertama, coba. Pasti kalian harus coba. Yang kedua baru Clay. Menurut aku sih 2 ini yang harus kalian coba dulu. Dan juga dia gampang kok nyarinya. Bisa kalian cari di Indomaret terdekat. Dan kalau hair powder tadi juga kalian bisa searching ataupun cari di tempat-tempat yang jual pomade. Biasanya itu dia standby ini itu juga. Kalau nggak cari di online shop. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Mungkin ada beberapa informasi yang bisa kalian ambil kalau misalnya kalian orang-orang yang tadi yang membutuhkan. Sedikit informasi ini mungkin bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa coba, kalian bisa terapkan. Ya itulah, ada beberapa orang yang men-treatment rambutnya itu dengan cara yang luar biasa ya. Mulai pemilihan dari sampo, kemudian dia punya produk sendiri, ada beberapa itu merek sampo yang dia percaya. Kemudian dia punya produk rambut, entah pelembab, entah untuk masker rambutnya. Kemudian dia pakai produk rambut yang aku sampaikan tadi. Dan kemudian cara dia untuk mengeringkan rambut juga itu kan butuh teknik khusus, dari mungkin cara dia ingin rambutnya pakai handuk yang nggak terlalu diginin.
kayak nggak terlalu dikasarin gitu. Ada yang lembut, pijatan itu biar sampai kering. Ada yang mainin hair dryer tertentu, dia bisa lebih cepat rambutnya. Ada yang nggak mau sama sekali pakai itu karena dia mikir hal-hal lainnya. Ya seperti itulah. Ada juga yang biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja, tapi walaupun dia biasa-biasa aja, nggak ngelakuin yang terlalu gimana-gimana, tapi dia tetap kelihatan bersih, rapi, dan keren. Nah itulah poin, dia tetap bisa rapi walaupun nggak gimana-gimana gitu kan. Iya, itulah perbedaan yang kita ceritakan dari awal tadi. Ya gitu aja sih video kali ini, video singkat ini. Terima kasih sudah menonton, sudah meluangkan waktu kalian dengan nonton video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Oke, I'm Enrico Fernando. See ya.